Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo bro, sis, om, tante, dan om opa yang ada di mana-mana. Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi CMX. Kali ini kita lagi habis ngambil lagi ya salah satu mobil dari customer kita, yaitu bisa dilihat nih apa mobilnya kira-kira. Dari kursinya bisa kelihatan. Ini adalah mobil Wuling Almas tahun 2019 yang otomatis tentunya. Oke, pertama kali kesannya kita masuk ke dalam mobil ini, begitu kita nyalakan remote-nya, menyalakan sih, kita buka pintunya, kita masuk ke dalam, itu kelihatan bahwa mobil ini cukup mewah dalamnya dan fiturnya tuh cukup nggak biasa ya, karena sudah di bagian tengah multimedianya itu udah semuanya touchscreen. Hampir semuanya touchscreen, kayak nyalain AC-nya, setelan AC-nya, semuanya sudah touchscreen. Kalau error touchscreen-nya baru kita agak bingung. Tapi ini mobil tahun 2019, karena tahun 2021 masih aman-aman aja. Berarti mungkin nggak ada masalah ya, belum ada komplain dari customer-nya. Dan sekarang Wuling sudah banyak tempat buat servisnya, dan otomatis perawatannya dan spare partnya lebih mudah untuk dicari di seluruh Indonesia. Kemudian pengalaman saya nih ya, tadi kita langsung masuk, kita duduk, ternyata yang kurang nyaman menurut saya itu di bagian kursinya. Kursinya itu yang ini bahannya fabric ya, tuh. Begitu kita duduk itu benar-benar busanya itu keras banget. Begitu menurut pengalaman saya, barusan saya duduk soalnya. Terus beda kalau sama mobil Eropa, tentunya beda. Jadi kalau mau diganti, ini fabric ini gampang kotor, jadi kalau mau diganti itu lebih baik ganti kulit sekalian kita tambah busanya, biar kita mengendarai mobilnya ini lebih nyaman dan lebih mudah membersihkan kursi yang kita dudukin. Karena nih fabric ini kalau tumpah minuman, apalagi kita punya anak kecil, susu, aduh itu repotnya, hampir bikin stres. Oke, terus itu yang bagian kursinya. Dan kursinya juga belum elektrik, yang ini yang saya tes masih manual, tapi sudah bisa buat naik turunnya, maju mundur, dan reclining tentunya. Oke, untuk kekedapan suaranya cukup oke, tapi suara dari luar masih kedengeran, tapi masih oke lah. Jadi nggak berisik banget, nggak kedap banget. Suara klakson masih kedengeran ya. Coba kita buka kaca misalnya, dia lebih kedap, tapi nggak terlalu kedap. Terus ada suara motor ninja ya, knalpot nih. Rasa mengendaranya begitu, ini ada tombol eco drive mode-nya, ada eco mode juga ya, tapi nggak ada power mode-nya. Jadi kayaknya pas eco mode ini kita tekan, saya lagi pakai ya, dia agak ngadat gasnya. Pas kita mau kayak rasanya mau kita kejutin ya, spontan gasnya dia agak ngadat. Mungkin mengaruh bahan bakar juga, tapi saya rasa bahan bakar yang diisi ini adalah Pertamax sih. Oke, terus kalau kita hilangin coba ya tombol eco-nya. Ini soalnya saya dari tadi nggak di tol ya. Kita di jalan biasa, larinya cuma ya 30, 40, 50, maksimal 60. Ya beda sih rasanya kalau kita nggak pakai eco mode, itu gasnya kayaknya lebih plong ya, kayak limiternya itu dia lepas. Untuk suspensinya sendiri dibilang empuk banget ya enggak, dibilang keras ya masih toleran ya. Jadi bannya dan bannya sendiri sih udah cukup tebal, cuman nggak proporsional menurut saya. Jadi velgnya sendiri itu kayaknya lebih kecil rasanya dibanding dengan mobilnya yang besar banget. Ini mobil kan sekelas kayak hampir segede Innova ya, jadi kebanting lah istilah katanya. Nah, harus ganti velg biar lebih proporsional lihatnya dan lebih enak mungkin pas mengendarainya. Saya pernah tes drive di tol, itu agak limbung ini mobil dengan posisi velg yang standar. Mungkin kalau mau ganti harus naik 1 in atau 2 in, maksimal 2 in, karena kalau di atas 2 in itu akan mengurangi rasa mengendarainya, kenyamanannya, karena sudah pasti lebih keras, cuman enak dilihat doang kalau pakai ban yang tipis itu. Jadi maksimal kalau mau ganti velg itu naiknya 2 inch. Nah, untuk setirnya sendiri ini udah keren banget ya. Modelnya sudah flat bottom. Cuman ada cumannya nih. Begitu saya pegang setirnya, itu rasanya itu nggak kelihatan wah banget. Jadi harus
dilapis kulit lagi. Mungkin pas kalian mau lapis kulit joknya, sekalian di retrim ini bagian setirnya biar rasa dipegang itu lebih nyaman. Kalau ini rasanya itu gimana gitu ya, biasa aja. Tapi ada sesuatu yang karena kita biasa bawa kayak mobil-mobil yang ada wood panelnya ya, jadi ini agak gimana gitu. Tapi no problem. Dashboard sendiri juga masih plastik semua, hard plastik, tapi di bagian atas pidongnya ini udah soft touch, jadi masih oke lah. Ada jahitan putihnya juga gitu. Yang paling keren di mobil Wuling ini adalah di bagian multimedianya tadi ya, kayak mobil-mobil mahal gitu, mobil Tesla. Udah sistemnya touchscreen semua, layarnya besar banget di tengah gitu. Untuk modelnya sendiri, mobil ini depannya cukup keren ya, sudah LED semua tentunya. Bagian belakang sebagian ada yang halogen juga masih. Untuk modelnya sendiri ya oke lah, modernisasi ya. Masih oke diterima ya, karena kan saingannya harganya itu kayaknya secondnya ini 2019 sudah nggak nyampe 250, tapi itu kayaknya tergantung kondisi ya. Jadi bagi kalian yang lagi cari-cari mobil harga 200-an dengan fitur yang berlimpah, mungkin salah satunya Wuling Almas ini masih oke. Atau cari apa sih second tapi beda kelas mungkin ya, Expander atau Rush ya. Itu ada bunyi dangdut, masih kedengeran sih suaranya. Terus bantingannya tadi saya bilang ya, kalau bantingannya sendiri sih ya masih oke lah sekelas mobil ini. Terus tapi saya pernah tes di tol itu, dia agak limbung, nggak tahu kenapa. Jadi kalau kita nggak pantengin banget itu rasanya agak melayang-melayang gitu ya di tol. Mungkin harus pasang stabilizer juga atau ganti velg. Biasanya kalau ganti velg 1-2 inch mungkin rasa limbungnya itu hilang karena profil bannya ganti yang lebih lebar gitu ya. Apalagi bertanyakan. Mungkin kalau bagi kalian yang lagi cari-cari ya, mungkin harus test drive dulu lah, jadi nggak ada penyesalan nanti di belakang pas beli mobilnya ya. Nanti kurang inilah kurang itu untuk spare. Nah ini kalau kita lihat kaca belakangnya, ternyata kaca belakangnya itu kalau kita lihat dari spion tengah ini agak kecil ya. Jadi bagi kalian yang biasa bawa mobil Avanza atau Innova atau yang lain, ini termasuk kacanya agak kecil, tapi masih kelihatan lah. Terus buat pandangan depannya kayak gini, bisa naik turun ya, kursi kita bisa dilihat, tapi masih manual. Jadi bisa lihat, biasa kalau wanita bawa mobil tuh pengen lihat bagian ujung depannya, jadi harus benar-benar kelihatan gini dia, biar dia pede. Oke ya, visibilitasnya cukup oke. Untuk spare part dan perawatannya sendiri saya rasa aman lah, karena tempat servisnya sendiri udah ada di mana-mana di Indonesia. Oke. Ya, kita di dalam ini mengendarai rasanya kayak mobil mahal sih. Walaupun bahan-bahannya ya oke lah, dibilang jelek banget enggak, dibilang bagus banget enggak, ya standar. Masih bisa diterima. AC-nya juga masih dingin banget, tapi tadi pas saya nyalain pertama kali itu nggak langsung saya nyalain AC-nya, jadi agak panas ya. Jadi kalau kita panasin mobil itu jangan langsung kita nyalakan AC-nya, biar kompresor AC-nya itu lebih awet ya. Istilah katanya kalau kamu bangun tidur tiba-tiba kamu langsung disuruh lari, kan nggak enak. Jadi kalian harus panasin dulu sebentar baru nyalain AC-nya gitu. Jangan langsung menyalakan mobilnya langsung nyalain AC-nya, itu nanti buat jangka panjangnya bisa jebol kompresornya ya, atau sensor-sensornya lah, kita nggak tahu. Karena ini kan mobil Wuling Almas ini belum terlalu lama, sekarang 2021, yang ini 2019, tapi kayaknya ini belum ada komplain karena kilometernya sendiri masih 15 ribuan menuju 16 ribu gitu ya. Mungkin gitu dulu ya, nanti saya akan review singkat lagi lah di bagian eksterior dan interiornya, tapi nggak di video ini videonya buat test drive aja. Nah bagi kalian yang mau detailing nano ceramic coating, juga mau seperti mobil ini saya pick up, nanti selesai saya anterin lagi, saya sendiri yang mengendarai, bisa langsung tanya-tanya dulu juga boleh ya, langsung aja kontak saya, nomornya ada di bagian deskripsi atau di sini nih ya. Kontak aja, jangan segan-segan. Mau konsultasi dulu juga boleh, yang mau poles-poles aja juga boleh, yang ada butuh repaint juga boleh, dan yang mau nano ceramic coating biar ada garansi 2-5 tahun juga boleh. Nih lagi goyang-goyang ya. Oke, kayaknya gitu dulu videonya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share.
Salam kinclong.